materi, langsung saja ke materi. Padahal materi ini sering saya bahas ya, materi Agarik Herbal Drink ini sering saya bahas. Sudah bolak-balik ini saya bahas teman-teman. Ya, yang mana Agarik ini sangat hebat ketika masuk ke dalam tubuh kita, akan sangat hebat. Pertama adalah memperbaiki sirkulasi darah. Ya. Agarik itu sangat luar biasa memperbaiki permasalahan-permasalahan pada darah, teman-teman. Oke, saya sering bahas tentang masalah darah ya, teman-teman. Jadi darah itu sesuatu yang luar biasa dari tubuh kita, karena memang kita sendiri berawal dari darah, ya, dari darah dagingnya orang tua kita. Darah dagingnya kedua orang tua kita, alhamdulillah jadi kita. Ya. Jadi kita berasal dari secara apa namanya, penciptaannya ya, hakikatnya dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diciptakan dari sarinya tanah kan. Tetapi secara apa namanya, sunatullahnya ya, apa namanya, syariat. Nah, kita kan dari darah daging kedua orang tua kita ya. Maka dari itu harus kita jaga nih darah kita. Ketika darah kita sehat, pasti akan melahirkan anak-anak yang sehat ya. Dimana fungsi darah itu sangat luar biasa teman-teman. Fungsi darah itu pertama di dalam tubuh kita yang menyebarkan seluruh sari makanan. Apa yang kita makan itu akan masuk ke dalam darah teman-teman. Jadi ketika makanan kita nggak sehat ya akan jadi darah nggak sehat. Ketika kita pikir nggak sehat, berpikir tidak sehat, maka darah pun terbentuknya nggak sehat. Nah, sangat erat hubungannya antara apa yang kita makan, apa yang kita pikirkan, apa kebiasaan kita, itu akan membentuk darah pun tidak sehat. Ya, karena ya, komponen yang membentuk darah itu sangat rumit, sangat kompleks teman-teman, berhubungan dengan banyak cabangnya. Terus darah itu yang mengalirkan air di dalam tubuh kita, yang membawa air, yang membawa oksigen, itu darah teman-teman. Ya, jadi betul-betul darah ini sangat luar biasa fungsinya. Sampai darah itu memberikan informasi ketika di dalam tubuh kita ada kuman, ada virus, ada bakteri. Itu memberikan informasi lewat mana? Lewat darah. Tubuh kita menjadi suhunya naik. Tuh. Tandanya ada virus, ada kuman di dalam tubuh kita. Terus darah ini memiliki fungsi sebagai sistem yang mengatur tubuh kita itu otomatis teman-teman. Ya, jantung kita berdetak otomatis, ya. Usus kita mendorong makanan secara otomatis, menghancurkan makanan dengan enzim-enzim pencernaannya. Ginjal kita menyaring racun otomatis tuh. Fungsi hati kita menyaring racun, dibuat enzim yang buruk dibuang ke ginjal, itu otomatis teman-teman. Dan itu semua dilakukan oleh darah ya, dengan organ-organ tubuh yang lainnya. Jadi ada peran darah di situ. Dan yang keempat, fungsi daripada darah itu yang menjaga kekebalan tubuh kita. Nah, jadi ketika ada virus, kuman, bakteri, mikroba masuk ke dalam tubuh kita, ada sel darah putih yang akan memperbanyak diri untuk melawan itu semua, sehingga tubuh kita tidak terinfeksi dengan tadi kuman, virus, bakteri, mikroba, dan teman-temannya. Nah, itu luar biasa. Jadi memang betul-betul darah ini harus kita jaga ya teman-teman kalau kita ingin sehat. Dan ternyata ketika ada salah satu permasalahan pada darah nih, ada terjadi penggumpalan darah, namanya itu trombus. Nah, terbentuk trombus. Jadi trombus ini dari satu proses namanya agregasi trombosit atau penggumpalan trombosit teman-teman ya. Jadi ketika seseorang tidak terjadi luka dan trombosit ini atau platelet mengalami agregasi atau mengalami penggumpalan, padahal tidak ada luka. Harusnya ketika seseorang terluka di tangan,
maka akan terjadi penggumpalan darah untuk memberhentikan pendarahan. Nah, berarti orang yang kekurangan trombosit, kalau luka itu darahnya tidak berhenti keluar. Jadi fungsinya itu bagus sebetulnya ya. Tapi ketika berlebihan atau terjadi agregasi, maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit di dalam tubuh kita. Di mana di dalam pembuluh darah kita terjadi penggumpalan darah, teman-teman. Dan ketika itu menyumbat pada bagian otak, contoh menyumbat di bagian pertigaan otak, ini pembuluh darah, ini pembuluh darah. Nah, darah dari sini mengalir, ternyata di sini menyumbat, sehingga yang ke bagian sini tidak teraliri darah, maka akan ada sebagian organ otak tidak mendapatkan sari makanan, tidak mendapatkan oksigen, tidak mendapatkan air, sehingga akan terjadi cedera fatal pada daerah otak tersebut. Akibatnya bisa stroke tuh, atau ketika di situ ada kuman, kumannya berubah, dia mutan, jadi virus, ya, akhirnya jadi apa? Kanker otak, ya, jadi tumor pun bisa. Nah, itu semua berawal dari darah, ya. Jadi hati-hati dengan darah. Mari kita jaga darah kita biar lebih sehat. Salah satunya hindari makanan-makanan berlemak, berminyak, bersantan agar tidak jadi kolesterol, ya, tidak terbentuk trigliserida yang bisa mengentalkan darah, dan yang lainnya yang dapat mempengaruhi yang namanya trombosit, terjadi agregasi, ya. Jadi harus ada olahraga mungkin ya, biar suhu tubuh selalu bagus sehingga suhu darah itu tetap bagus. Jadi di mana bekuan-bekuan darah ini, gumpalan-gumpalan darah ini kalau menyumbatnya bermasalah di jantung, ya jadi sakit jantung, teman-teman. Ya. Karena di dalam darah itu ada lagi namanya plasma darah. Di situ ada hormon, ya. Nah, dia bawa ada gula. Nah, ketika di dalam darah gulanya terlalu banyak karena memang terus fungsi dari kelenjar pankreasnya tidak maksimal membuat insulin, sehingga darahnya sulit juga diuraikan. Gula di dalam darahnya sulit diuraikan, teman-teman. Sehingga terjadi yang namanya gula darah tinggi. Gula di dalam darah tinggi, namanya jadi diabetes tuh, teman-teman. Nah, itulah bahaya-bahaya daripada permasalahan dari darah. Dan contoh lainnya seperti asam urat tuh. Asam urat di mana? Di darah juga, teman-teman. Nah, asam urat itu bahaya juga. Ketika berkepanjangan asam di dalam darah kita, jenis uric acid, asam urat ya, uric acid itu. Dia terlalu banyak di dalam darah kita, itu berbahaya, bisa melukai sistem peredaran darah. Pembuluh darah itu bisa luka, teman-teman. Masuk ke dalam sendi-sendi, terakumulasi di dalam sendi, akibatnya akan terjadi peradangan karena sifat asam itu akan melukai. Jadi sendi-sendi bisa luka, teman-teman. Makanya terjadi ada osteoartritis, ada flu tulang tuh ya. Ada lagi peradangan pada tulang tuh. Sehingga terjadi permasalahan yang cukup rumit, sakit lagi ya, pada sendi-sendi tubuh kita. Makanya sering kita lihat ada tangan jarinya mulai bengkok. Nah, itu masalah-masalahnya dari situ, teman-teman. Jadi hati-hati dengan asam urat. Dan ternyata asam urat sendiri bisa mengganggu jantung. Ya, ketika asam di dalam darah terlalu tinggi, detak jantung itu bisa berubah, teman-teman. Dan bisa jadi serangan jantung ya. Tuh, tadi berarti dari darah ini akan timbul penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hormon, teman-teman. Dan ketika seseorang sudah sakit, contoh stroke, untuk sembuh itu sulit sekali, teman-teman. Ya, ketika sudah stroke, pengobatannya sulit, lama, mahal lagi, bolak-balik ke rumah sakit. Ya, jadi, mengerikan ya. Ketika sudah serangan jantung pun sama, tidak akan pernah berhenti minum obat. Karena orang yang udah sakit jantung itu seumur hidup ya harus minum obat. Nggak berhenti minum obat bunuh diri gitu kan katanya. Kata dokter seperti itu.
Orang asam urat pun sama. Ya, ketika minum obat agak mending, obatnya habis sakit lagi. Apalagi ya sudah kebebasan kita untuk makan pun terganggu, teman-teman. Mau makan ini takut asam urat naik, mau makan ini takut kolesterol naik kan. Akhirnya hidup sulit untuk kita nikmati, teman-teman. Maka dari itu kita jaga dengan selalu mengkonsumsi agarik minimal 1 saset 1 hari. Jadi saya sangat menyarankan untuk teman-teman distributor NASA, ya, minum agarik itu wajib loh teman-teman, sehari 1 saset. Nah, jadi harus itu teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita sering di lapangan, ya, bertemu dengan orang banyak, kadang makan pun tidak teratur, kadang makan di warung, kita nggak tahu yang bumbunya yang digunakan, minyak gorengnya yang digunakan, kita tidak tahu, ya. Pokoknya makan enak, kita kadang tidak berpikir ini efek dari yang kita makan masalah nggak ke badan. Mungkin sekali makan tidak, tetapi kalau sudah sering menumpuk baru kolaps, baru terasa. Nah, jadi nggak ada penyakit yang langsung parah, teman-teman. Jadi penyakit itu dari sedikit dulu. Dari akut, subakut, kronik, degeneratif. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada penyakit tiba-tiba parah gitu, itu nggak ada. Kecuali ditubruk sepeda motor, jatuh, nah ada luka, ya. Itu berarti namanya penyakit dari luar. Nah, yang lebih banyak itu penyakit dari dalam. Oke, terus apa yang harus kita lakukan? Makanya saya anjurkan pencegahan, teman-teman. Mencegah itu sangat lebih baik daripada kita setelah sakit harus mengobati. Mendingan mencegah. Jadi ketika kita minum agarik 1 saset dalam 1 hari, berarti kita sudah berinvestasi pada diri kita, pada tubuh kita, agar di kemudian hari itu kita selalu sehat, selalu enak, selalu fit, pekerjaan tidak terganggu. Nah, jadi mahal harganya. Untuk sehat itu tidak mahal. Kalau sudah sakit akan lebih mahal. Jadi dengan konsumen gitu saja. Mahal ya. Gitu. Saya masih sehat kok. Dan kalau beli agarik mahal. Ya memang untuk sehat itu mahal. Tetapi ketika Anda sudah sakit akan lebih mahal. Jadi memang yang sulit itu adalah membuka pola pikir seseorang bahwa mencegah itu penting. Ya, daripada kita harus mengobati udah sakit, harus mengobati biaya banyak, kerja sulit. Mendingan sekarang sebelum berangkat kerja minum 1 saset agarik, kita sehat. Ya, atau seminggu 3 kali minumnya. Yang penting dibiasakan. Kalau mau tiap hari, kalau mau 2 hari sekali ya 2 hari sekali gitu. Nah, tubuh kita akan terbiasa dengan pola minum agarik seminggu 3 saset. Terus setiap minggu 3 saset, tubuh kita sudah tahu, sudah terbiasa dengan bertemu agarik dalam 1 minggu tuh 3 saset. Nah, jadi tubuh itu hanya perlu dibiasakan, teman-teman. Kita nggak pernah makan makanan ini, terus kita makan itu, pasti perut langsung tidak enak karena tidak terbiasa. Itu terjadi sama saya, teman-teman. Saya seumur hidup saya tidak pernah makan nasi jagung, tiba-tiba saya langsung makan nasi jagung yang tidak dicampur nasi dulu, tidak dicampur beras, bener-bener nasi jagung saja. Wah, sudahnya perut kembung, waduh luar biasa sakitnya. Ya, bolak-balik kamar mandi 3 hari itu jadinya. Nah, kenapa? Tubuh saya tidak terbiasa dengan makanan itu. Nah, makanya perlu apa? Dibiasakan. Jadi ketika kita terbiasa minum agarik untuk menjaga kesehatan tubuh kita dalam 1 minggu 3 saset, itu nanti tubuh ini akan minta terus. Akan minta di setiap minggunya 3 saset gitu. Kalau sudah terbiasa, pasti kita sehat terus. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi kalau kita ingin sehat ya kita kembalikan tubuh kita kepada dasar yang alami, karena tubuh kita tuh dasarnya alami dan agarik itu bahannya alami, teman-teman.
ya. Agarik ini dimana sudah menjadi satu produk yang, dan di Indonesia itu satu-satunya teman-teman, ya, karena memang agarik ini oleh PT Asimas itu dibuat bahannya itu semua itu disiapkan oleh PT Asimas sendiri, oleh pabrik sendiri. Jamurnya nanam sendiri gitu kan, jamur Agaricus blazemorilnya. Karena di Indonesia PT Asimas satu-satunya yang bisa membudidayakan jamur Agaricus blazemoril. Tidak ada perusahaan lain yang bisa untuk membudidayakan jamur ini. Jadi betul-betul ini produk custom asli gitu ya dari PT Asimas. Nah, jadi kalau ada Agarik Herbal Drink dari perusahaan lain tidak mungkin, ya. Saya harus nelpon betul PT Asimas jual bahan Agaricus blazemorilum ke perusahaan ini sehingga muncul produk ini, itu bisa diklarifikasi. Karena di Indonesia tidak ada yang membudidayakan kecuali hanya PT Asimas, ya. Dimana PT Asimas sendiri sudah tersertifikasi ISO. Jadi pembuatan agarik itu sudah sesuai standar ISO 9001. Dan pada tahun 2008 kalau tidak salah ya, PT Asimas itu mendapatkan itu. Terus sudah HACCP, sudah GMP atau manufacturingnya ya, sudah GAV, udah extractingnya dibuat sendiri, sudah terus GLV-nya, laboratoriumnya udah punya sendiri, terus sudah GCV-nya atau secara klinikal, secara uji klinis itu sudah bisa menguji, ya sudah teruji ya. Terus GSP-nya sebagai supplier sudah lama, dari tahun 2002 sudah jadi supplier. Terus sudah CPOTB, CPOTB itu sudah memiliki sertifikasi cara pembuatan obat tradisional dengan baik. Nah, dari Badan POM sudah punya itu ya. Terus sudah terimplementasikan ke jaringan MUI halal. Nah, itu yang penting. Jadi apa sih yang harus kita ragukan dari produk agarik ini kalau kita melihat ya bagaimana PT Asimas itu membuatnya dengan sangat serius. Ya, sertifikasinya lengkap semuanya. Nah, itu menandakan bahwa memang produk ini sangat layak ya disebut produk powerful. Makanya hasilnya pun luar biasa. Ketika orang yang banyak minum agarik, kenapa orang itu selalu sehat, dan yang luar biasanya itu bisa bikin awet muda teman-teman ya. Jadi Agaricus blazemorilum inilah salah satu jamur yang dulu itu luar biasa mahal harganya ya. Jadi jamur ini di zaman Cina, zaman Kaisar Jepang itu sangat mahal. Kenapa? Karena salah satu jamur ini ketika dikonsumsi teman-teman itu bisa membuat aliran darah bagus. Ketika aliran darah seseorang bagus, menyuplai tadi sari makanannya bagus, menyuplai oksigennya bagus, menyuplai airnya bagus di dalam tubuh kita, menjaga selnya selalu sehat, maka orang pasti awet muda. Kenapa orang jadi keriput? Bisa jadi tadi dari darahnya kotor. Kenapa berjerawat? Darahnya kotor. Nah, orang-orang kaisar-kaisar Jepang, kaisar Cina dulu kenapa suka jamur Agaricus blazemorilum jenis shiitake ini, jamur shiitake namanya. Kenapa suka itu? Karena membuat mereka sehat, awet muda, berpikirnya cerdas. Ketika otak kita mendapatkan oksigen yang cukup, mendapatkan air yang cukup, mendapatkan sari makanan yang cukup, karena selalu makan dan minum jamur ini, akhirnya otak kita jadi cerdas ya, konsentrasinya jadi bagus, kulitnya jadi bagus, semangatnya selalu powerful. Nah itu, jadi kenapa dulu jamur ABM ini atau Agaricus blazemorilum itu kok mahal? Selain memberikan nutrisi, memberikan vitamin kepada tubuh kita, ternyata Agaricus blazemorilum ini atau agarik herbal drink ini memiliki sifat yang kandungannya itu bisa menghancurkan perlengketan darah ya.
perlengketan darah antar sel, karena sel darah merah itu kan bulat-bulat. Nah ini kalau menempel namanya terjadi agregasi trombosit tadi yang saya bahas di depan. Ketika kita minum agarik ini, sel darah merah itu akan lepas sendiri-sendiri. Oh, berjalan bagus ya. Sehingga ketika peredaran darah kita itu tidak saling menggumpal, berjalannya bagus, maka sari makanan pun yang ada di dalam darah itu sangat mudah diserap oleh tubuh. Ya, otot-otot tubuh tuh menangkap sari makanan dari darah itu mudah. Kenapa orang yang diabetes kok jadi kurus? Tadinya gemuk kok jadi kurus? Karena di dalam darah kebanyakan gula. Kalau gula itu sifatnya lengket, teman-teman, granul. Nah, sari makanan malah terikat sama gula tadi. Jadi tubuh ketika mau ngambil sulit. Makanya berat badan orang yang sakit diabetes turun drastis. Alasannya itu. Ya, itu yang paling mudah saya terangkan. Selanjutnya, ketika kita sering minum agarik herbal drink akan terjadi yang namanya regenerasi sel darah, sehingga tidak terjadi yang namanya pengentalan, penggumpalan, ya, dimana semua itu bisa berakibat fatal terhadap organ tubuh kita, terutama jantung, otak, ya. Dan selain itu, ketika darah kita sudah sehat, darah kita bagus, maka darah kita akan kaya oksigen. Tuh. Ya, saya bilang tadi seseorang akan cerdas, seseorang akan bisa berkonsentrasi tinggi kalau otaknya cukup oksigen. Berarti kenapa minum Agaricus blazemuril atau minum agarik herbal drink sering harus kita minum air putih sering, sedikit-sedikit tapi sering gitu minumnya. Bentar-bentar minum air putih, pipis minum air putih. Itu kenapa harus seperti itu? Agar tubuh kita ini, agar darah kita ini kaya akan oksigen, ya. Terus bisa membersihkan toksik atau racun di dalam darah itu cepat, bisa menghancurkan kolesterol dan membawanya keluar dengan cepat, bisa mengikat asam urat dibawa keluar lewat pipis dengan cepat, tuh. Bisa mengikat gula di dalam darah dengan cepat dibawa keluar semua. Nah, mudah ya. Kan tidak sulit sebetulnya menerangkan produk ini. Dimana hasil uji imunostimulan Agaricus blazemuril ini membuktikan bahwa ternyata jamur Agaricus ini ketika dikonsumsi untuk orang-orang yang sakit kanker nih teman-teman ya, ketika dikonsumsi, jadi ini akan membentuk satu yang namanya makrofag, akan membentuk Helferty cell, akan membentuk sel NK, yang mana sel ini akan membantu sel-sel yang ada di dalam tubuh kita menjaga kekebalan tubuh, ya, menjaga agar sel di dalam tubuh kita, sel pendamping ini tidak akan menjaga agar si sel yang baik tidak berubah mutan jadi sel kanker, tidak mudah terinfeksi oleh sel jahat. Nah, itu hasil penelitiannya. Itu yang paling mudah ya, yang mudah dijelaskan. Kenapa? Karena memang di dalam jamur Agaricus blazemuril itu ada kandungan yang luar biasa, teman-teman. Ya, ini hasil penelitian dari Universitas Farmasi Tokyo, Jepang. Laboratorium Pusat Kanker Nasional Jepang ini membuktikan bahwa di dalam jamur Agaricus blazemuril yang ada pada agarik herbal drink itu mengandung yang namanya beta-deglukan, ya, yang dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Radikal bebas tiap hari masuk ke dalam tubuh kita, teman-teman, dari yang kita makan, dari udara yang kita hirup lewat hidung. Itu banyak radikal bebas. Dari air minum yang kita minum, ya, apalagi di rumah-rumah yang padat tuh, perkampungan padat, yang satu bikin sumur, satu bikin septic tank tuh. Wah, radikal bebasnya mengerikan ya. Pencemaran udaranya, pencemaran lingkungannya, ya, tanah. Sehingga sayuran pun sekarang tidak bisa dijamin sehat dan tidaknya tuh. Karena memang kondisi sudah banyak pencemaran, teman-teman. Jadi kenapa kita perlu agarik? Ya, karena
setiap hari kita bertemu dengan radikal bebas yang dapat merusak kesehatan sel di dalam tubuh kita. Ya. Jadi saya bilang biasakan minum Agarik Herbal Drink 1 hari minimal 1 atau seminggu 3 saset saja. Paling itu minimal lah seminggu 3 saset ya. Itu pasti kita selalu sehat. Dimana yang namanya beta-glukan ini memiliki mekanisme kerja, teman-teman, dapat merangsang non-spesifik sistem kekebalan, ya, bisa menstimulasi mekanisme pertahanan dengan mengaktifkan dan meningkatkan jumlah sel efektor yang tadi saya katakan, bisa meningkatkan jumlah sel efektor seperti makrofag, limfosit, dan sel NK. Hebat kan? Jadi sangat ampuh untuk bisa dikatakan sebagai anti kanker, teman-teman. Nah, jadi bisa dikatakan Agarik ini kandungannya ya dapat memberikan efek namanya efek apoptosis terhadap orang yang sakit kanker. Apa sih efek apoptosis itu? Apoptosis itu adalah kematian sel secara terprogram dan secara otomatis membuat jaringan kanker itu berhenti berkembang. Jadi dalam dunia medis ini apoptosis itu lazim disebut adalah program bunuh diri sel kanker, ya, dimana ketika tubuh kita sudah mendapatkan senyawa aktif tertentu yang namanya senyawa aktif beta-glukan dan karbon kuadriklorik, ya. Jadi akan terjadi proses apoptosis pada tubuh orang yang sakit kanker, sehingga sel kankernya itu stres dan mereka bunuh diri bareng-bareng. Tuh, karena nggak ada obat saat ini, obat yang untuk bunuh sel kanker itu belum ketemu, teman-teman. Tapi ada zat-zat tertentu yang membuat sel kanker itu stres dan bunuh diri. Nah, itu yang hebat, ya. Jadi sangat ampuh untuk orang sakit kanker. Sangat ampuh untuk orang yang sakit diabetes, tuh, ya. Bagus sekali untuk pengobatan diabetes. Kenapa tadi saya katakan ada namanya beta-glukan. Diabetes itu salah satunya, contoh diabetes 1. Ini ada permasalahan pada kelenjar pankreas, di mana di dalam kelenjar pankreas itu ada yang memproduksi insulin. Ya, teman-teman, namanya itu adalah sel beta pankreas. Nah, makanya di dalam Agarik ada yang namanya beta-glukan. Nah, tadi kan sel beta. Jadi beta-glukan itu dapat mengaktifkan sel beta yang ada pada pankreas sehingga sel beta ini jadi banyak. Kalau sudah banyak, maka dapat memproduksi insulin secara maksimal. Begitu teorinya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi kan hebat sekali ya, teman-teman. Ternyata Agarik itu, selain itu ya di dalam Agarik ada kandungan rosella. Kita tahu rosella itu antioksidan yang luar biasa. Kenapa? Karena vitamin C-nya megadosis tuh. Rosella ini hasil penelitiannya banyak memberikan efek yang luar biasa terhadap kesehatan tubuh. Sama bisa menghancurkan gumpalan darah juga, bisa menurunkan kolesterol juga. Nah, cocok kan ya? Terus ada kandungan daun stevia, di mana kita tahu daun stevia itu salah satu adalah sebagai zat aktifnya itu bisa menjaga agar gula darah tidak naik. Karena yang namanya daun stevia itu nama lainnya daun manis, ya. Jadi di dalam daun stevia itu ada rasa manis, tetapi rasa manisnya bukan seperti gula, bukan berbentuk glukosa, ya. Tetapi berbentuknya itu steviosida, ya. Jadi berbeda, berbentuknya sofros, stepsol. Nah, ini bahasa itu nggak bisa saya ganti, teman-teman, ya. Bahasa aslinya susah dirubah itu. Jadi rasa manisnya itu bukan dari seperti gula tebu ada glukosanya, tetapi ini rasa manisnya sendiri dan tidak menimbulkan gula darah naik, malah akan menurunkan gula di dalam darah. Itu yang luar biasa dan bisa sebagai anti peradangan juga, ya. Dan ketika kita minum Agarik Herbal Drink yang mengandung stevia, itu akan meningkatkan sensitivitas insulin
dan akan mengurangi gula di dalam darah setelah kita makan, teman-teman. Karena ketika setelah kita makan itu gula darah pasti naik. Itu hebatnya yang namanya daun stevia ya. Terus bisa sebagai anti peradangan, bisa menurunkan tensi juga. Terus antibakteri, antivirus, anti jamur, dan anti radang. Ternyata luar biasa ya. Terus ada kandungan propolisnya. Kita tahu sudah hebatnya propolis seperti apa ya, yang akan mempercepat proses penyembuhan luka. Anti peradangan, anti inflamasi juga. Terus ada kandungan yang namanya daun sirsak atau Annona muricata. Ini bagus juga, bisa menghambat osteoporosis, osteoartritis, dan ada anti kanker juga di dalamnya ya. Dan itu sudah terbukti yang namanya daun sirsak ini ya, bisa mengobati masalah batu empedu, bisa menjadi anti sembelit ketika perut tidak enak, bisa untuk menurunkan asam urat, bisa meningkatkan selera makan tuh ketika makan gak enak. Jadi ketika kita makan gak enak, makan dulu dikit, minum agarik, nanti besoknya makan jadi enak ya. Apalagi kalau makannya itu dibarengin sama suaminya, dibarengin istrinya, tambah enak. Terus yang lainnya ada anti kejang, teman-teman. Jadi ternyata daun sirsak ini bisa jadi anti kejang, bisa jadi antibakteri, bisa menjadi penguat saraf juga ya. Terus bisa mengikat kolesterol dan menurunkan kolesterol, meningkatkan imunitas tuh. Selain itu bisa mencegah anemia juga dari daun sirsak. Coba di Google Map, di Google ya, di Mbah Google buka tuh. Bener nggak apa yang saya katakan? Menjaga kelembaban kulit tuh. Makanya kalau minum agarik herbal drink itu kenapa jadi awet muda? Nah itu teman-teman. Dan agarik sendiri izinnya tadi sudah saya katakan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan itu sebagai cairan obat dalam. Jadi izinnya pun sudah cairan obat dalam, bukan suplemen lagi, tapi sebagai obat ya. Dimana fungsi daripada agarik ini secara garis besar fungsinya, pertama teman-teman, kalau minum agarik herbal drink akan membersihkan darah, akan meregenerasi sel darah, akan menyeimbangkan metabolisme tubuh ya teman-teman. Terus akan meningkatkan imunitas tubuh, akan meningkatkan antioksidan di dalam tubuh, dan yang paling luar biasa akan meremajakan organ tubuh. Ginjal fungsinya jadi lebih bagus ya. Nah, terus fungsi hati lebih sehat lagi, paru-paru kita lebih kuat lagi tuh ya. Terus sistem limpatik kita, sistem limpa lebih bagus lagi tuh. Ini saya barusan minum agarik, ini anginnya keluar, tapi dari sini ya, dan dari bawah. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Jadi itulah hebatnya dari produk Agaricus Blazemuril yang ada pada agarik herbal drink. Jadi tadi kembali lagi saya menyarankan sama teman-teman, minumlah minimal agarik tuh untuk teman-teman Mitra Nasa semua nih ya, yang sehat dan selalu ingin sehat biar tidak mudah sakit. Minimal minum agarik itu 3 saset 1 minggu. Dalam 1 minggu itu 3 saset minimal sekali. Kalau bisa sehari 1 saset teman-teman, biar kita selalu sehat, selalu fight di lapangan ya, ketika presentasi produk, ketika kita mau rekrutmen tuh ya. Jadi kayak contoh tuh, ini ada dari Mbak Warkati Nasa, agarik luar biasa, saya kalau badan greges malam pagi langsung seger, perpaduannya NSTM plus agarik. Ya, NSTM itu produk mineral yang dibutuhkan tubuh manusia dari mulai sebelum jadi manusia sampai nanti tua. Kita butuh mineral terus. Jadi NSTM itu sebagai pondasinya, karena kalau kekurangan mineral pasti akan terjadi banyak penyakit ya. Itu pondasinya. Dan agarik ini gandengannya nih, yang kalau bekerja itu bareng, sinergi, pas sekali. Tidak bertolak belakang, tidak bertentangan, tapi yang satu memberikan pondasi tubuh kita dengan kekuatan mineralnya, yang satu selalu menjaga dari virus, dari kuman, dari darah yang menggumpal, dari permasalahan makanan yang masuk ke perut.
ini yang bekerja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika digabungkan dua-duanya, wah luar biasa. Agarik Mutiara Aulia, agarik campur NSTM, campur Sun Propolis, boleh ya? Boleh. Ya sekarang Sun Propolis kan di agarik ada propolisnya, ya boleh. Mau ditambahin propolisnya sama Sun Pro, boleh. Silakan, tidak apa-apa ya untuk Mbak Mutiara Aulia Putri, silakan boleh.